Balik lagi di sini Matik. Cinema Analitik. Oke, kali ini kita mau review film kartun nih yang terbaru di bioskop. Akhirnya ya. Akhirnya Setelah 51 tahun Nobita Shizuka hidup di bumi dan menghiasi layar kaca Indonesia. Akhirnya menikah juga ya. Akhirnya Nobita dan Shizuka menikah di film Stand By Me 2. Masih pakai judul Stand By Me ya. Stand By Me. Walaupun di seri ini nggak ada tangis-tangisan ini ya, ditinggal Doraemon pergi, tapi cerita kali ini lebih berfokus pada perjalanan Nobita dan Doraemon menuju masa depan. Ya. Filmnya sendiri udah rilis di bioskop tanggal 19 Februari yang lalu. Ya tidak cukup lama ya sebenarnya karena di Jepang sendiri udah rilis sekitar bulan November atau bulan apa gitu aku lupa. Dan masuk ke Indonesia baru ini karena ya pandemi, dan itu sempat ditunda seminggu gara-gara PSBB mikro gitu ya. Terus akhirnya rilis juga. Filmnya cukup menarik sih. Campur aduk ya karena mirip Tenet sih. Tapi dengan kemasan yang sedikit membumi dan wow. Membumi dan umum lah ya. Iya, tapi film ini wajib ditonton sih. Yang nggak fans Doraemon ataupun yang bener fans garis keras kayaknya perlu nonton ya, karena sesuai ekspektasi sih, sesuai Doraemon ya. Bisa menghibur dan memberikan haru, komedi dan apa ya, action juga ada. Penyadaran diri yang pasti ya, karena pesan utama dari Doraemon sendiri kan adalah value of life itu sendiri ya. Oke. Ya, di sini menceritakan tentang si Nobita dan Doraemon yang seperti biasa ya, hari-hari. Jalannya hari-hari ya. Dibuka dengan adegan ya seperti biasa, nilai jelek, tiba-tiba karena nilainya jelek dia dimarahin ibunya. Terus datanglah pada sebuah hal di mana dia mempertanyakan namanya gitu loh. Apa sih arti namaku ini? Akhirnya karena dia galau, namanya jelek banget, Nobita gitu. Ya nggak cuma kayak diulang-ulang, dan akhirnya sampai di kesimpulan dia pergi ke seseorang yang paling memahami dirinya, ke neneknya. Dia menggunakan mesin waktu untuk berjumpa dengan neneknya. Akhirnya dia ketemu neneknya dengan berbagai macam intrik dan komedi ya, karena kita di situ bisa lihat Giant dan Suneo versi bocil dan Shizuka yang pasti versi bocil. Nggak ada Daisugi ya pasti, tapi ya belum ada. Ada Daisugi versi bocil di situ ya. Daisugi anak pindahan gitu. Anak pindahan ya. Dia ketemu neneknya punya permintaan ya. Permintaan pertama itu ini sih, pengen lihat Nobita pakai tas sekolah. Pengen sekolah. Iya, akhirnya neneknya makin ngadi-ngadi nih. Iya, makin banyak di permintaannya nih. Neneknya pengen lihat kalau waktu Nobita menikah. Nah, ya Nobita sebagai cucu yang baik ingin ini mengiyakan. Akhirnya permasalahan terjadi. Itu konflik terjadi di sini. Merubah alur timeline masa depan, di mana di timeline yang lain Nobita dan Doraemon sendiri, Nobita dan Shizuka harusnya menikah ya. Di timeline itu dia hilang gitu. Akhirnya jadilah perjalanan waktu yang cukup asik ya. Asik dan sedikit fucked up ya. Ya kalau tapi untungnya film ini emang paham gitu loh. Iya, bisa dipahami pembuat animasi ini paham gitu kalau film itu dinikmati oleh anak kecil juga. Akhirnya filmnya juga memberikan sedikit explanation di 15 menit jalannya film ya. Dan penjelasannya juga simple ya, nggak muluk-muluk. Iya, kenapa Nobita di sini, kenapa Doraemon di sini, kenapa itu bisa dipahami kalau dari segi cerita. Ya nggak usah ditanyain lah, sukses lah film ini untuk memberikan kagum gitu loh, karena kita kan nontonnya dulu kan waktu masih kecil, tiba-tiba udah gede dikasih teori yang masuk untuk anak dewasa dan cukup menghibur untuk anak kecil juga ya. Tapi paling juara dialognya sih aku. Dialognya. Aku nggak ngerti sih bahasa Jepang soalnya. Ya maksudnya kan ada teksnya Pak. Gitu kan, itu kan bisa dipahami, itu sedikit menghibur gitu loh. Dan cukup menyentuh untuk beberapa aspek. Pokoknya banyak sih ya. Pro-nya banyak banget sih. Banyak banget sih kalau ini. Kalau aku sih dari visualnya juga kan udah lebih bagus ya dari film-film kartun sebelumnya gitu. Tapi kayaknya kalau dari Stand By Me 1 nggak terlalu banyak berubah. Nggak terlalu banyak berubah, tapi elemen-elemennya seperti Time Force ya namanya ya, apa sih? Iya. Jalur penggambaran ini ya, mesin waktunya lebih jelas ya. Lebih jelas dan setting perjalanannya lebih real dan lebih bagus lah gitu. Ada penjelasan kalau ternyata selama Nobita melakukan perjalanan waktu itu hanya termakan 5 menit untuk dunia yang dilewatinya gitu. Itu ada penjelasan dan itu cukup make sense gitu loh. Selama masa kecil kan kita bertanya-tanya gitu. Ya kita tahu cuma mereka berdua masuk meja tiba-tiba di masa depan. Tapi di sini digambarin lebih jelas gitu. Lebih jelas. Ceritanya lebih pas gitu. Lebih menantang lah istilahnya gitu kalau aku ya. Lebih menantang dan lebih mikir gitu. Jadi semua kalangan yang dewasa masih bisa memahami gitu. Nggak terlalu anak kecil gitu. Ininya alur ceritanya gitu. Dan apalagi ya, mungkin eksekusi ending yang pas. Itu juga menjadi pro di film ini dan itu bagus banget sih menurutku. Kalau cerita nggak usah diragukan, Stand By Me 1 aja udah bikin sebioskop kayaknya
berapa mili mewek ya. Sampai ini mewek. Sampai mewek gitu kan. Di Distant Bami 2 ini walaupun mungkin nggak memberikan impact yang luar biasa kayak Doraemon 1, tapi secara apa ya, karena kita nontonnya di zaman sekarang ya, yang umur-umur segini nikah gitu kan, dan terus penyesalan masa lalu itu kayak jadi pas gitu loh. Jadi ceritanya konsepnya pun bener-bener kayak dapat gitu, apalagi itu digambarkan dengan komedi yang pas dan nggak terlalu mengganggu cerita gitu. Energi utamanya ada di pesan itu sih. Kalau untuk yang lain sih nggak usah diragukan lagi ya, Doraemon selalu sukses buat menghibur dan memberikan pelajaran sih bagiku. Secara teknis memang udah nggak usah dipertanyakan lagi. Dan ini sangat recommended sih bagiku. Baik dari segi cerita ataupun hiburan ya. Ya pas sih. Tapi kalau berbicara kontra ya aku nggak tahu ya kalau kontra apa sebenarnya. Kalau kontra nggak tahu. Aku benar-benar nggak nemuin cacat di film ini gitu. Kayak benar-benar ya mungkin karena aku suka Doraemon ya, suka kartun dan begitu membekas Doraemon di anak-anak Indonesia, bahkan ibuku pun nonton Doraemon gitu loh dulu. Jadi ya film ini kayaknya nggak ada cacatnya gitu. Nggak ada cacatnya. Ya walaupun mungkin ada ya minor-minor kecil, tapi menurutku nggak terlalu berpengaruh. Mungkin kalau bisa dibilang sih ini sih mungkin penggunaan alat yang terlalu minim ya. Tapi itu kan udah biasa di movie-movie Doraemon yang lain, kayak cuma 4 sampai 3 alat yang dipakai di film ini, dan pasti ada baling-baling bambu. Iya, itu sudah jadi alat wajib untuk terbang gitu. Dan kan, karena film ini bagus, kita nggak mau membagi spoiler apapun ya. Tonton di bioskop. Tonton di bioskop aja, dan yang pasti kayaknya film ini bakal punya trilogi ya. Sepertinya iya, kan ini bakal jadi trilogi Doraemon karena di film itu ada satu hal yang tidak disadari Nobita muda gitu loh. Di pernikahan itu ada satu hal yang tidak disadari oleh Nobita muda gitu loh. Ada satu hal yang mungkin itu bakal jadi pembuka untuk Doraemon selanjutnya. Dan mungkin fokusnya lebih ke Doraemon yang udah nikah ya. Dan itu mungkin nanti bakal bercerita ke proses penciptaan Doraemon sih, prediksiku. Oh ya, soalnya Doraemon kan dari masa depan Dari masa depan. Mungkin nanti kan punya anak kan, yang nyiptain kan si anaknya Nobita. Cucunya malah malah lebih luas lagi. Jadi mungkin Doraemon 2 ini bakal jadi pembuka untuk Doraemon 3 karena ada satu hal yang hilang dan tidak disadari Nobita di film ini gitu. Nah, kalau aku sih kontranya juga susah ya. Nyarinya. Paling ini sih, ketika awal-awal film itu kenapa langsung dilihatin Nobita langsung gitu, langsung terbang gitu. Sebenarnya itu ada ininya, ada petunjuknya itu. Kalau sebenarnya apa ya, ini spoiler sih, nanti nggak mau dimasukin apa nggak apa-apa. Waktunya edit. Sebenarnya itu tuh kenapa Doraemon nggak mau ngajak Nobita ke pernikahan itu? Karena Doraemon tahu dia udah hilang di masa depan. Ya makanya dia nggak ngomong sama Doraemon gitu. Dia nggak mau Nobita sedih. Iya kan, waktu adegan nikah itu kan Nobita di mobil tuh kan dia bilang Doraemon langsung pindah shootnya ke Nobita sama Doraemon, langsung dia bilang, ayo kita pergi, kita nggak seharusnya di sini gitu. Itu di timeline itu, yang di timeline Nobita yang udah nikah itu, si Doraemon kan emang udah hilang. Di timeline Stand By Me 1 tuh kayak mecah multiverse tuh, jadi yang nikah itu timeline yang Stand By Me tanpa Doraemon. Sebenarnya cukup pusing sih kalau ngomong kontra teori. Iya, kontra pusing. Kontranya tuh di sini ya hampir tidak kelihatan gitu ya. Mungkin kalau aku sih ada beberapa komedi yang nggak kena aja gitu kalau di aku gitu. Cuman kalau kontra sih nggak ada, karena mungkin aku juga dari kecil nonton Doraemon dan sampai gede pun, sampai acaranya dibungkus pun nggak ada di TV lagi, aku tetap nonton gitu di apalagi versi dubbingnya kan ya. Dubbing Jawa. Aduh. Mending teman-teman sekarang segera ke bioskop aja. Amankan tiketnya, karena luar ekspektasi sih. Karena aku kemarin beli tiket tuh sepi gitu. Tiba-tiba waktu bioskop rame, penuh malahan. Penuh di bioskop dan hampir penuh. Hampir penuh. Bahkan filmnya sendiri juga durasinya juga irit ya, nggak capek gitu. Kayak Kimetsu kemarin yang hampir 2 jam, ini filmnya cuma sekitar 90 menit dan berhasil dikemas dengan pas, komedi pas, lelucon pas, pesan yang terpenting dapat ya. Intinya itu aja sih teman-teman untuk review Doraemon. Skor ya, kalau aku Doraemon 9 ya? 10. Banyak ya? Banyak nih. 9 aku soalnya menikmati banget ya, soalnya dari visual udah upgrade ya semuanya ya. Dari segi warna, dari segi animasi juga udah sangat bagus. Terus ceritanya juga sekarang lebih beragam dari Stand By Me gitu, dari Stand By Me 1 maksudnya. Terus apalagi ya, mungkin dari eksekusi ending yang cukup enak gitu. Pas pokoknya. Oke, lanjut. Oke, untuk skor kalau dari aku sih
kayaknya 8 aja ya. 8. Ya karena ya Doraemon tuh ya kayak tipikal film Disney gitu. Yang bisa memberikan hiburan dan lelucon, tapi ya karena emang bisa pas ya untuk ini dan fansnya cukup banyak di Indonesia, jadi menurutku film ini ya bagus, tapi ya nggak memberikan sesuatu yang baru gitu loh. Karena emang mungkin ini ada di komik gitu loh. Dan ya tapi cukup menghibur sih buatku. Cukup menghibur. Untuk menghibur, untuk lelucon ya, tapi kalau untuk pesan ya aku bisa tepuk tangan gitu. Film ini sangat Fujio. Ya sangat recommended dan mungkin salah satu film animasi sementara terbaik sih bagiku. Karena belum ada animasi. Untuk tahun ini ya? Untuk tahun ini karena belum ada film animasi lain. Ya. Belum ada animasi lain gitu yang dirilis. Oh, Kimetsu nggak termasuk, Pak? Kimetsu nggak terlalu bagus karena apa ya? Beda lah Kimetsu ya, beda. Beda ya. Nanti diserang fanboynya kalau Kimetsu beda. Kalau film ini ya bagus lah, tonton Bagus aja. Ya. Dan siapkan tisu. Agak sedih sih di akhir-akhir gitu. Ya. Ketika udahlah. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini dulu review untuk Stand By Me 2 Doraemon. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus dukung kita di channel kita yang lain ya, di PG Studio Musik untuk konten-konten musik dan cover-cover lagu. Dan terus follow dukung kita juga di Instagram ya, karena kita juga punya Instagram. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, pakai masker, dan yang terpenting adalah selalu ingat pada Tuhan. Waduh. Oke. Jadi kalau begitu, saya Sakin pamit. Saya Andi. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.